Kita harus belajar dari sejarah-sejarah para ulama terdahulu. Kalau kita lihat Imam Syafi'i itu dulu kenapa sampai pernah dirantai, bahkan diarak, dipenjara, dipukul. Itu dulu ada salah satu tokoh yang namanya itu Mutharrif bin Mazin. Dia adalah Mutharrif bin Mazin. Dia itu pembenci Imam Syafi'i, dan dia menyebarkan hoax bahwa Imam Syafi'i ini ingin merebut kekuasaan Harun ar-Rasyid pada waktu itu, artinya melawan pemerintah. Pemerintah pada waktu itu terprovokasi oleh Mutharrif bin Mazin, yang pada akhirnya Imam Syafi'i ini dirantai, diikat, diarak. Coba bayangkan, diarak, dicambuk, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita lihat dalam kondisi seperti itu, tentunya kalau secara emosional pasti jamaah santrinya marah, pasti membuat perlawanan. Tapi tidak, karena Imam Syafi'i sudah memberikan wasiat kepada murid-muridnya, sekalipun saya akan dihinakan oleh orang sedunia, bahasanya begitu, kalau orang yang memang mulia di sisi Allah tetap akan mulia, artinya tidak akan mengurangi kealiman daripada Imam Syafi'i. Nyatanya walaupun Imam Syafi'i difitnah, dicaci maki dan lain sebagainya, sampai dini hari Imam Syafi'i masih harum, bahkan menjadi mujtahid, menjadi salah satu mazhab imam kita. Jadi saya mohon kepada seluruh jamaah ini berulang-ulang, kenapa Abu Ya sering ngomong jangan terpancing, jangan dipancing. Ini sebenarnya penting dengan marwah beliau. Di dalam kitab Sahih Bukhari, sebelum saya bacakan, dulu Imam Ghazali itu pernah memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Ini kalau kita tasawur, kita analisa, kenapa Imam Ghazali memberikan pertanyaan kepada muridnya? Intinya supaya kita tidak terprovokasi. Dari beberapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan yang terakhir ditanya oleh Imam Ghazali. Wahai muridku, sesuatu apa yang paling tajam menurut kalian? Akhirnya murid-muridnya menjawab dengan kompak, ya pedang Tuan Guru. Yang paling tajam itu pedang. Akhirnya kata Imam Ghazali, secara urusan duniawi bisa dikatakan benar, tapi ada yang lebih tajam lagi daripada pedang, ya lisan manusia. Karena dengan lisan manusia inilah tanpa disadari bisa menyakiti orang, bisa membuat orang tersakiti, yang artinya nanti kita zalim kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kan pesan-pesan luar biasa. Makanya kenapa Abu Yama Magufran selalu memberikan komando, sudah biarin saja, jangan terpancing, bahasanya begitu. Karena ini masalahnya adalah sudut pandang. Artinya tidak mengaitkan kepada akidah. Secara furu'iyah monggo-monggo saja. Artinya kita juga tidak butuh mereka harus beriman atau percaya kepada Abu Yama Magufron, dan kita tidak butuh orang-orang di luar sana itu harus ikut jamaah kita, tidak. Mereka masing-masing punya pemikiran, punya keilmuan, punya sandaran. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai cerminan Nusantara ini dirusak oleh kita sebagai orang Nusantara sendiri. Na'udzubillahi min. Kita pahami di dalam Sahih Bukhari, ini di dalam Kitabul Adab, Babus Sabri alal adza, yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita mempunyai jiwa yang sabar alal adza, artinya dengan seperti apapun, mau bala atau ujiannya dari Allah, mau ujian itu yang dilemparkan dari manusia, gitu kan. Karena target kita Abu Yama Magufran bukan untuk menghinakan orang-orang kita, gitu. Abu Yama Magufran tetap lurus untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara mafhum mukhalafah mungkin orang aneh. Wah, Indonesia kan aman-aman saja, Pancasila tetap lima sila, NKRI tetap negara kesatuan Republik Indonesia, gak ada yang berubah, Bhinneka Tunggal Ika gak ada yang berubah. Mungkin orang memahami seperti itu, tapi secara mafhum mukhalafah gak begitu. Betapa tahunya beliau sesuatu yang akan membahayakan bangsa kita, dan ini mungkin kita perlu penalaran yang dalam lagi, menganalisa kalimat-kalimat beliau. Makanya saya anggap wajar ketika ada sudut pandang yang berbeda, karena bisa jadi memang
tidak memahami atau mungkin belum paham. Ya sekalipun dia nggak memahami, belum paham, ya berarti memang tidak ada keinginan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran. Itu hal yang wajar. Nah, di dalam babus sabri alal adza, ini sebenarnya bentuk apresiasi. Kalau kita ambil dari hadis Nabi ini supaya kita tetap semangat, jangan terhenti perjuangan kita ini dengan saling olok-mengolok, saling menghujat, saling menghina, mencaci maki. Saya katakan tadi, Imam Syafi'i yang kelasnya itu adalah sebagai madhab masih disebut pemberontak kok oleh Mutharib bin Mazin, masih disebut provokasi yang mau menguasai kerajaan pada waktu itu. Kan begitu, bahkan sampai diikat, di penjara, dipukul, diarak, Pak, bayangkan, diarak loh. Masya Allah. Tapi dengan kehebatannya beliau, kemudian para santrinya yang tawadu, santri-santri jamaahnya yang mengerti tentang ukhuwah, beliau tidak menjadi runtuh kealimannya. Imam Syafi'i tetap Imam Syafi'i sampai dini hari. Pilihannya itu. Di dalam hadis ini mengambil dari firman Allah, wa qaulillahi ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan selalu memberikan kecukupan yang lebih dengan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, artinya tanpa perhitungan, gak ada batasnya. Berarti ini pentingnya as-sabru alal adza. Kalau orang itu sudah sabar, pahalanya sangat besar bighairi hisab. Ini apresiasi artinya. Dan ingat, di dalam takridoh yang ditulis oleh Abu Yamamah Ghufran, makanya takridoh itu sambil dibaca Arabnya, baca artinya juga. Sulukuha fil ibadati as'abu kathirul awaiqi wal aqobatu. Jadi kalau kita lurus berjalan ibadah istiqomah, lurus saja menuju Allah, justru as'ab, rintangannya lebih besar. Kathirul awaiqi wal aqobah, banyak rintangan, banyak ujian, cacian, makian, bahkan bisa jadi dari keluarga sendiri, bukan hanya dari orang lain. Makanya ada, saya ingat dalam makalah Imam Ghazali itu, bukan, Imam Ali ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan begini, idza kunta tuhibballaha fasta'idda bil bala. Ini kata Sayyidina Ali, ketika engkau menyatakan cinta kepada Allah, merasa diri kita ini adalah orang yang mencari Allah, mencintai Allah, fasta'idda bil bala, fasta'idda lil bala, maka bersiap-siaplah dengan ujiannya. Fasta'idda ini fil amar, artinya cawis-cawis kalau bahasa Jawa. Fasta'idda lil bala. Ini kalau kita artikan dengan simpel, berarti syarat daripada cinta kepada Allah itu adalah ujian. Semakin besar cintanya kita kepada Allah, maka semakin besar pula lah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini apresiasi langsung dari asarnya sahabat Ali. Wa idza kunta tuhibbar rasul fasta'idda lil faqri. Dan ketika engkau menyatakan diri cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, fasta'idda lil faqri, maka bersiap-siaplah dengan kefakiran. Kalau kita simpalkan bahasa ini, berarti syarat cinta kepada Allah banyak ujiannya, syarat cinta kepada Kanjeng Nabi kita akan menjadi orang yang fakir. Artinya bukan tidak kaya. Kalau toh kita diberikan rezeki yang melimpah sebagai orang kaya, di situ kita sadar banyak hak-hak yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan, karena itu amanah. Ini apresiasi sebenarnya. Makanya Abu Yamamah Ghufran santai. Dan ingat, kalau pejuang itu tangguh,
orang yang lurus istiqomah, mau dicaci, dimaki, difitnah, beliau akan tetap tegak, nggak akan goyah sekalipun. Kita lihat selama ini dengan beraneka ragam, dengan sedemikian rupa yang mengatakan Abuya bermacam-macam jenisnya, yang dukun lah, yang double, kira-kira kita melihat perjuangan beliau kendor apa tidak? Beliau mundur apa maju? Istiqomah tidak? Maka yakin itu adalah pejuang tangguh karena memegang amanah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang paling berat itu menjaga marwah Abuya secara akhlakul karimah ini, bukan dengan cara jihadnya, secara husnul khuluq, akhlak yang baik. Makanya serang kata Abuya dengan serangnya semangat, serang kata Abuya, tapi ujungnya dengan doa. Gak ada sekeras-kerasnya hati orang, tetap akan ada nurani di situ. Ada as-sonbur, tahu sonbur? Sanubari bahasa kita. Sonbur itu kalau di dalam kitab Ihya itu diambil dari namanya pohon sonbur, bentuknya kayak love. Nah itu sanubari. Kenapa saya katakan pasti ada fuad di situ? Makadzabal fuadu maro'a. Saya yakin itu. Ini firman Allah. Sekalipun orang ini benci kepada Abu Yamamah Ghufran, dia menfitnah Abu Yamamah Ghufran, tapi saya katakan fuadnya hateletik, cek bahasa Sunda mah hatelmut, hateletik, fuad, makadzabal fuadu maro'a. Dia tidak akan pernah berbohong, tetap ada keyakinan walaupun sedikit kepada Abu Yamamah Ghufran. Kita yakin makadzabal fuadu maro'a. Kalau secara emosional ya kita akan menggambar ya udah gitu aja sudah. Akhirnya takhosomah. Sementara permusuhan ini sangat dibenci oleh Kanjeng Nabi. Ingat ya, sebenci apapun orang itu kepada guru kita, mau menfitnah, mengatakan dengan kalimat-kalimat apa saja, ingat firman Allah, makadzabal fuadu maro'a. Tetap fuadnya, nuraninya, hati letikna, cek orang Sunda mah moal bisa ngabohongan. Kok bisa? Kita lihat sejarah Abu Jahal, Abu Lahab. Coba tinggal dikoreksi saja. Yang jelas dinas Abu Lahab itu untuk dalam neraka dalam Al-Quran, tapi ada sesuatu yang membuat dia takjub kepada Muhammad, sesuatu yang membuat dia terenyuh batinnya, berarti fuadnya ada. Kan begitu. Makanya kita pahami hati orang itu kan ada 4 lapisan. Ada sodrun, ada kolbun, ada fuad, ada lub. Makanya yang berat itu begini, yang berat itu kalau kita ambil dari nadomnya hikam itu ada kan. Jadi bahasa beliau Ibnu Athaillah yang pernah kita tulis, bahkan kita tulis di dalam kitab Burhan Al-Qudsi kayaknya, di karangan Abu Yamamah Ghufran. Nah di antaranya tadi yang nanya kitab Abuya ini ada kitab Burhan Al-Qudsi. Di situ ditulis, jadi jasad kolbu fuad sir sok geratungtut, bahasa beliau gitu kan. Alam mulki malakut jabarut lahut, jasad kolbu fuad siri sok geratungtut, ruh jismani ruhani sultani kursi, hayu urang babarengan manjatkeun ka Allah. Artinya supaya kita ini semuanya mengenal siapa diri kita. Itu ada ditulis dalam kitab Burhan Al-Qudsi. Kalau dinadumkan begini, alam mulki malakut jabarut lahut, jasad kolbu fuad sirri sok geratungtut. Bahasa Sunda, ruh jismani ruhani sultani kudsi, hayu orang berjuang. Berjuang apa? Nembongkeun di diri, mengenal di diri. Itu intinya. Itu lapisan daripada yang ada dalam diri manusia. Terus dalam hadis ini kita lanjutkan ya. Tadi sudah paham, Sayyidina Ali mengatakan in kunta tuhibballah fasta'idha lil bala wa idza kunta tuhibban nabi ista'idha lil faqri. Itu kata Sayyidina Ali.
Terus kemudian di dalam hadis Sahih Bukhari yang ke-6099, haddatsana Musaddad, diceritakan dari Musaddad. Haddatsana Yahya bin Sa'id, diceritakan dari Yahya bin Sa'id. An Sufyan, dari Sufyan. Qala haddatsani Al-A'mash, diceritakan dari A'mas. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair. An Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Abi Abdurrahman As-Sulami. An Abi Musa radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adza sami'ahu minallah. Bahasanya begini, ini apresiasi dari Allah juga. Nih, kalau urusan sabar, bahasanya begini, kata Allah, gak ada sesuatu atau orang yang paling sabar dari cemooh orang, dari hinaan orang, dari pengkhianatan orang, kecuali Allah. Ingat, gak ada yang menilai Allah. Emang Allah gak pernah dihianati? Dihianati. Jangankan sama orang-orang maksiat, sama kita saja dihianati. Acuh tak acuh, perintahnya banyak kita lalaikan, larangannya justru kita laku. Berarti kita menghinakan Allah. Di situ ada. Makanya ada di dalam Asmaul Husna yang kita bacakan ya di Pondok Unik setiap pada salat maktubah, ada ya Sobur. Maha daripada penyabar itu tetap Allah. Kan begitu. Tapi walaupun ada orang atau makhluk itu selalu khianat dengan Allah atau mungkin menyakiti orang lain, ini kalimat lanjutannya, innahum la yad'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Ini sunatullah. Allah tahu banyak pendosa yang tidak nurut dengan perintahnya. Allah tetap sabar. Artinya sabar di sini tetap mengampuni mereka, memberikan sesuatu yang mereka butuhkan secara rizki atau karunia. Maka ini yang disebut sunatullah. Berarti kita harus memahami ketika seseorang itu betul-betul karena Allah dan Rasulnya, ini yang dipakai, bukan egoisnya ataupun hawa nafsunya. Ini Allah aja yang maha segala rahmat, gitu, maha penyabar. Ada salah satu pepatah yang mengatakan begini, benci atau kekuatan kebencian seseorang, ini kata ada si A ini benci, kekuatan kebencian seseorang ini, ingat, berpotensi, sangat berpotensi menjadi pecinta. Itu yang harus kita husnudonnya. Andai kata Ustadz Imron ini benci sama saya, bencinya betul-betul benci lah. Ketika orang ini benci dan sangat-sangat benci, maka kita bisa memahami itu adalah potensi di mana dia akan mencintai kita. Makanya santai. Kalau orang-orang yang dekat dengan Allah dibenci ya alhamdulillah, nggak dibenci ya alhamdulillah. Dan tidak butuh pengakuan dari mereka, tidak butuh istilahnya harus diikuti oleh mereka. Tetap istiqomah, itu yang perlu kita pahami.